Aku jatuh cinta kepada sholat. Nah, kita sekarang Masih bersama dengan Ibu. Ibu Nunung. Ibu Nunung, tadi di segmen sebelumnya beliau sudah menceritakan bahwa qadarullah beliau sedang mendapatkan cobaan, ada sakit. Dan afwan, maaf Bu, sakitnya adalah sakit Gagal jantung gagal sama jantung aritmia. dan Aritmia. denyut nadinya tuh lemah Rendah. begitu. Dan kemudian beliau bertanya kepada guru-guru kami nih lagi curhat, gimana ya kayaknya tuh kayak udah mentok banget nih segala usaha sudah dilakukan tapi kok belum ada jalan keluar. Dan apa yang Ibu rasakan Bu? Ya sering pusing gitu ya. Terus kan dokter bilang kalau gagal jantung itu nggak bisa diobatin ya karena ya mungkin kadang ibu berpikir ya apakah ibu punya dosa di masa lalu yang belum Allah ampuni ataukah ini hanya ujian aja gitu untuk ibu. Gitu, bagaimana Ustadz Maulana? Apa jangan-jangan ada Gini. dosa di masa lalu? Coba semuanya dengerin baik-baik. Kepada siapapun yang lagi sakit. Kepada siapapun, mohon maaf. Cuma 2 penyakit yang tidak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya kecuali 2. Mati dan tua. Selebihnya ada obatnya. Jantung, denyut jantung, itu obatnya bangun tahajud, keluar dari rumah di waktu tahajud jam 2, keluar untuk menghirup udara segar. Dan sebaiknya berada, kan ibu kan di Bandung. Iya. Itu cuacanya bagus itu. Jadi sebaiknya ini kita belajar dari mohon maaf Tibun Nabawi. Ustadz Febri pernah ngajarin kalau penyakit jantung itu sebaiknya di waktu tahajud buka pintu, keluar dulu hirup udara betul-betul segar, tenangkan diri, jangan stres, jangan emosi, jangan terlalu beban banyak, udah tenangkan diri, tahajudnya diperbanyak. Iya Ustadz. Tahajudnya diperbanyak, salat malamnya diperbanyak, insya Allah sembuh. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah sembuh. Jadi jangan pernah buruk sangka. Penyakit, coba. Ada kemarin saya lihat itu, dia cuci darah, sembuh dari cuci darahnya. Subhanallah. Ustadz, tapi kalau ingat sama dosa masa lalu gimana Ustadz? Yang namanya dosa tidak ada manusia tidak punya dosa karena manusia itu tidak luput dari 2. Salah, lupa. 2, 3. Salah, lupa. Sekali lagi. Salah, lupa. Perbanyak tobat. Baik, Semangat Bu. baik. Obat ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Masya Allah, baik. Tenang, Terima jangan kasih. emosi. Baik. Jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong buat guru-guru kita. Bu Nunung sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Nunung. Sekarang akan kembali ke tempat duduknya. Luar biasa. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lanjut lagi kita mau belajar bersama dengan Habib nih. Waduh, Bib, siap. apa sih Bib kedahsyatan efek samping nih dari dengan menjaga sholat tepat waktu atau di awal waktu bagi manusia untuk urusan duniawi? Silahkan Bib. Baik. Nabi SAW mengatakan annaman hafadha ala salah akramahallahu bi khamsi khisal. Nabi SAW mengatakan siapa orang yang selalu menjaga sholatnya. Baik di awal waktu yang paling afdol, dia jaga sholatnya. Dia tidak mau meninggalkan sholat baik dalam perjalanan atau tidak dalam perjalanan. Allah subhanahu wa ta'ala akramahullah, maka Allah akan muliakan dia. Nih ibu, nih semuanya nih yang di rumah. Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Siapa orang yang menjaga sholatnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan muliakan dia dengan 5 kemuliaan. Pertama, yurfa'u anhu dhaikal aish. Yang pertama, Allah akan angkat kesulitan di dalam kehidupannya. Artinya efeknya dunia. Ya, orang yang selalu menjaga sholatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesulitan, kesempitan dunianya walaupun gak kaya. Tapi tenang, enak, nikmat, ya, dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, azabal qabri. Tidak mendapatkan azab kubur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pertama kali yang dihisap sudah kita hafal banget. Pertama kali orang dihisap adalah sholatnya. Jadi azabul qabri diangkat atau ditiadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang menjaga sholatnya. Yang ketiga,
Kata Nabi SAW, yu'tihillahu kitabahu biyaminihi. Maka Allah akan serahkan nanti di akhirat kitab. Kitab itu catatan kita. Catatan kebaikan kita ditaruh sebelah kanan. Karena kalau dalam Quran itu kalau ditaruh sebelah kiri, bukan kalau dikasihkan sebelah kiri, bukan taruh aja sebelah kiri, tapi ditembus dari belakang, tembus ke dada, baru ditaruh di kiri. Seperti azab. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dapatnya dari kanan, dari depan Allah kasihkan. Dari terhormat mendapatkannya. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, yamurru ala sirat kalbarqi. Dia akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat cepat. Langsung sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Masuk syurganya Allah tanpa hisab. Jadi ternyata nggak cuma keuntungan di dunia aja, tapi di akhirat pun juga udah pasti dapat. Dunia dan akhirat. Karena kadang-kadang kalau kita dapat dunia belum tentu akhirat. Belum tentu akhirat. Tapi kalau kita jaga sholat di awal waktu, dunia wal akhirat insya Allah. Semuanya dapat dari Allah. Baik, jazakallah khair. Habib, Afwan. kasih tepuk tangan dong Bu. Luar biasa. Ustadz Syam, boleh kita mau lanjut belajar sama Ustadz Syam lagi nih. Tentang waktu nih. Sebenarnya kita di dunia itu menunggu itu cuma dua ya Ustadz ya. Menunggu waktu sholat dan juga menunggu waktu kematian ya kan. Tapi kenapa belum ada juga rasa tumbuh cinta sama sholat. Jatuh cinta, masih kayak kepaksa gitu. Kenapa ya? Mohon tausiahnya. Baik, terima kasih Kak Caca, Baik Guru Ustadz Maulana Habib Muhammad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kekhusyuan salat ataupun cinta dengan salat bukan dimulai pada saat salatnya. Para ulama itu memulai jatuh cintanya itu dengan tahapan-tahapan. Di antaranya mulai daripada berjalannya menuju tempat wudunya. Ketika berada di tempat wudu, maka wudunya bukan hanya wudu lahir tapi wudu batin. Sehingga menyambung apa yang disampaikan guru kita Habib Muhammad Syahab tadi, ketika seorang Hatim Al-Asam ditanya bagaimana sholatnya, bagaimana dia menjalani sholat, maka beliau katakan saya mulai dengan berwudu lahir batin. Kalau wudu lahir itu adalah mencuci wajah, tangan sampai siku, tapi wudu batin itu apa? Mencuci hati dari dengki, mencuci hati dari sombong, mencuci hati daripada merasa diri lebih baik daripada orang lain, mencuci hati dari ria, mencuci hati daripada ujub, mencuci hati daripada iri dengki kepada orang. Enak nggak kira-kira hidupnya orang kalau nggak punya iri dengki? Enak hidupnya. Maka subhanallah, pencucian yang dilakukan ketika berwudu bukan hanya mencuci fisik tapi mencuci hati. Bukan hanya mencuci hati tapi menganggap wudu itu adalah mencuci daripada dosa-dosa. Sehingga kita yang butuh dengan wudu, bukan kita wajib berwudu tapi kita butuh dengan wudu. Karena kita punya salah, punya lupa, punya dosa, dibersihkan dengan berwudu. Sehingga ada ibadah yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Apalagi di antaranya yang wajib bagi Nabi. Wajib bagi Nabi bersiwak. Nabi nggak pernah ninggalin siwak tuh, subhanallah. Tapi bagi kita sunnah. Nabi nggak mau memberatkan umatnya dengan mewajibkan siwak. Tapi Nabi selalu menjaga daripada kebersihan giginya, kebersihan mulutnya. Lalu dimulai lagi dengan apa untuk mencintai sholat? Mentadaburi apa yang dibaca ketika sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di luar saya punya masalah yang besar, tapi saya punya Allah yang lebih besar, yang Maha Besar. Lalu dibaca apa lagi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, urusanku ndak bisa kurus sendiri. Kuserahkan semua sama Allah. Gimana nggak enak rasanya ketika sholat kalau ada penyerahan diri di dalam sholat. Itu baru sampai takbir. Belum sampai salamnya. Salam artinya apa maknanya? Kata orang tasawuf, salam itu maknanya berusaha selamat dari api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang bisa ditadaburin dari sholat itu sendiri. Subhanallah. Jadi salah satu caranya supaya jatuh cinta ya kita tahu tujuan sholat buat apa, menenangkan diri tuh logikanya tuh dari bacaannya mana. Tuh apa? Sayyidina Bacaannya Utsman tuh bin apa? Affan kenapa mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholatnya? Karena kata beliau, saya tidak mau melewatkan satu huruf pun dari Al-Quran. Karena tahu berkahnya seperti apa. Dan sebenarnya kalau menjadi muslim yang benar dan baik adalah ya nggak boleh bau mulut, nggak boleh bau badan, apalagi ya. Subhanallah. Jazakallah khair. Ustaz Syam. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah langsung aja yuk sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, yang mau curhat Bu, yang
yang mana? Gantian sebelah sini ya. Silakan Bu. Yang mau curhat dulu mana? Ya silakan. Sini Bu ke tengah-tengah. Habib Muhammad Ustadz Maulana boleh Afwan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Santi dari Majlis Al Barokah Bogor. Kampung Sawah. Ibu Santi mau curhat apa? Di luar tema Kak Nggak Caca. apa-apa, silahkan. Karena COVID kan saya sama suami di PHK. Jadi semua yang ada kejual semua buat hari-hari kan. Nah apa namanya ya yang ada kejual semua buat sehari-hari gitu. Terus gimana caranya ikhlas sama nggak ngilangin rasa malu sama sedih sampai sekarang gitu. Sedih sampai sekarang Afwan Bu, yang dijual apa aja Bu? Ya rumah, mobil, motor semuanya. Oh subhanallah. Sekarang Sampai TV semuanya. semua dijual. Iya. Sekarang Ibu tinggal di mana Afwan? Alhamdulillah baru dari nol lagi. Oh jadi lagi ngontrak. Rumah operan gitu tapi ya kecil banget, jauh banget. Subhanallah. Jadi malu gitu kalau ada yang mau main ke rumah juga, jangan deh, nggak usah, udah jauh sekarang, udah nggak di kota, di gunung. Subhanallah. Gimana caranya hilangin rasa malu gitu sama sedih sampai sekarang? Sampai sekarang sedih. Iya. Habib gimana Habib, silakan. Ibu kenapa malu? Yang kasih ibu rumah kecil itu Allah. Ketika kita dapat misalnya subhanallah kita dapat uang 2.000. Kita jangan pandang 2.000-nya tapi kita pandang yang memberikan siapa. Itu yang memberikan itu Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman berpaksa mungkin harta itu bersangka baik kita. Harta yang ada itu Allah pengen bersihkan. Harta bukan berarti kotor, enggak Ibu. Artinya kita selalu berhusnudzon. Jadi harta yang ada yang dihilang diambil oleh Allah itu punya Allah. Kita ini cuma titipan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Ingat, semua milik Allah. Ibu milik Allah, suami milik Allah, anak-anak ibu milik. Harta yang ibu punya itu semua milik Allah. Allah berhak ngambil kapan saja, tapi tetap Allah ganti. Walaupun itu rumahnya kecil tapi diganti. Ibu gak perlu malu, buka rumah ibu. Ayo yang mau datang, tamu. Kenapa? Tamu itu bawa rezeki. Insya Allah dari situ ibu, Allah tambahkan rezeki ibu. Ustadz Maulana silakan. Dengerin baik-baik. Covid ada yang hilang ininya, hartanya, jual ini, jual ini. Tapi ada orang yang hilang nyawanya. Ibu masih hidup. Betul tidak? Iya. Nah coba. Kalau mau bersyukur, lihat orang yang di bawah kita. Kita alhamdulillah ada yang bisa kita jual. Ada orang gak ada yang bisa dia jual. Sama sekali gak ada. Sehingga dia harus utang kiri kanan dan sebagainya. Pokoknya ibu masih punya iman. Ibu masih pun tadi dijelasin oleh Habib. Kalau kita punya iman, aman itu. Insya Allah yakin. Tidak mungkin Allah menghidupkan hambanya tanpa ada rezeki yang sudah disiapkan. Yakin. Semangat Bu. Semangat ya. Baik sangka sama Allah. Jangan pernah buruk sangka dalam kehidupan ini. Pokoknya semangat aja. Afwan, Masya Allah. Ya, coba lihat. Banyak orang yang dimasuk di kuburan Covid ini. Subhanallah. Ibu Santi Afwan sekarang ada hutang atau gak ada hutang? Nggak ada. Alhamdulillah enggak ada, kan semuanya udah Alhamdulillah. dijual. Jadi itu Lebih baik positifnya. menjual daripada Itu positifnya. minjem Daripada babu. dikejar-kejar sama rentenir, sakit kepala naudzubillah min dalik. Jadi tadi saran dari Habib, buka rumahnya, tamu mau datang biarin. Jadi jangan Biarin. ditolak ya Habib ya. Walaupun cuma air putih. Enggak, biarin, datang Berkah. aja Bu. Oke Bu? Iya, iya. Insya Allah Jangan baik. malu. Baik, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Senyum, warahmatullahi wabarakatuh. Senyum Ibu. Yeay. Dulu situ tuh. Dadah senyum. Masya Allah, Masya Allah. Oke. Yang mau datang ke rumah ibu silakan. Ya, nggak satu studio juga lah Ustadz. Terima kasih Ustadz, Habib terima kasih. Sekarang siapa lagi yang mau curhat? Coba angkat tangannya. Oke langsung Bu. Silakan ya. Yang mana? Afwan Ibu, Afwan yang ini ya. Silakan Ibu. Silakan. Yuk, Ibu siapa namanya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ibu Dia Rohaya dari Majlis Talim Al Barokah Lewiliang. Baik, Ibu Dia. Ustadz Syam silakan. Mau curhat apa Ibu Dia? Mau nanya Pak Ustadz, Ya, bagaimana kalau anak punya utang sama orang tuanya, tetapi sebelum kebayar orang tuanya udah keburu meninggal.
bagaimana cara membayarnya? Apakah wajib dibayar atau tidak? Oke, anak utang sama orang Itu tua, saja silakan. pertanyaan saya. Sekian. Terima Baik, kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya hutang kepada orang tua saya. Lalu sebelum saya bayar ternyata orang tua saya meninggal dunia. Berarti ada haknya orang tua saya kepada saya yang belum tertunaikan. Orang meninggal haknya lari kemana? Larinya ke ahli warisnya, betul? Hartanya orang tua saya akan lari kepada ahli warisnya. Maka kemana saya membayarnya? Saya bayar kepada ahli warisnya orang tua saya. Yaitu kakak yaitu adik. siapa? Kakak adik saya. Yaitu siapa? Mungkin ibu saya mungkin. Siapa lagi? Pokoknya ahli warisnya. Kenapa? Karena ada haknya yang masih tertahan kepada saya. Ini juga pesan kepada seluruh orang-orang yang sedang berhutang kepada orang lain. Lalu dirasa lepas hutangnya karena orangnya sudah meninggal dunia. Oh tentu tidak. Tetap wajib kau bayar hutang meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Karena ada haknya. Siapa yang akan mendapatkannya? Adalah ahli warisnya. Anak jangan juga kepedean. Mungkin orang tua saya sudah ikhlas. Ikhlas, tapi engkau akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat karena akadnya adalah akad hutang piutang. Wallahu taala alam. Silakan Ustadz Maulana. Jadi kalau kita dengar kasus ibu, masih mending kasus ibu yang tidak mau kedatangan tamu. Jadi dengerin baik-baik. Ya. Kepada orang tua pun tetap utang namanya. Betul. Bisa jadi ibu kita jual emasnya karena mau dipinjam sama anaknya. Wah, udahlah nak. Sekalipun orang berkata, orang tua berkata, udahlah nggak usah bayar. Tapi tahu diri, kan kita utang. Kecuali dikasih. Kecuali kalau dikasih. Dan dikasih tahu diri juga. Kan kita punya saudara yang lain. Betul. Yang juga membutuhkannya. Kalau kita selalu membebani orang tua gimana sih? Harusnya kan kita yang membantu orang tua. Bukan kita yang minta tolong terus sama orang tua. Masya Makanya Allah. senantiasalah membahagiakan orang tua. Dengan tidak jadi beban kepada orang tua. Masya Allah. Maaf ya Bu, pasti bukan kasus ibu. Ini pertanyaan nitip. Titipan. Tapi jangan-jangan ibu ya. Jadi sebaiknya tetap dibayar. Kumpulkan Baik. keluarga, saudara-saudara. Saya punya utang sama mama sekian. Nanti ini kita bahagia sebagai warisan. Semua punya jatah sesuai aturan ahli waris, ilmu waris. Baik, gimana Ibu Dia, sudah cukup? Ibu dia, Baik, terima kasih Ibu. Kasih tepuk tangan semuanya Bu. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Insya Allah pelajaran hari ini bisa dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah ilman dan takwa kita insya Allah. Terima kasih kepada guru-guruku dan juga seluruh jamaah Islam Itu Indah tentunya yang ada di rumah juga. Sekarang saatnya saya Caca Frederica beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu di Tablik Akbar tanggal 2 Agustus 2025 di BSD Sunburst. Jadi insya Allah kita ketemu lagi besok tetap di jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi